Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba menyelami pikiran salah satu tokoh paling menarik dalam sejarah, Marcus Aurelius. Anda udah berbagi banyak banget artikel dan catatan yang luar biasa tentang dia. Seorang kaisar Romawi yang ternyata di sela-sela kesibukannya mimpin perang dan ngurusin kekaisaran, dia juga seorang filosof Stoa yang tekun banget. Jadi misi kita kali ini bukan sekedar belajar sejarah ya, tapi lebih ke membongkar cara berpikirnya. Kita mau gali kebijaksanaan praktis dari catatan pribadinya, Meditations, yang kayaknya bisa banget kita pakai buat ngadepin ya kekacauan zaman sekarang. Oke, mari kita bedah nih. Yang langsung kerasa banget dari semua materi yang Anda kumpulin itu, betapa modern masalah-masalahnya. Jelas ya, kita nggak berurusan sama invasi suku barbar kan? Tapi kita menghadapi, katakanlah, perang informasi, wabah kecemasan, bahkan pengkhianatan di media sosial. Prinsip-prinsip Markus ini, yang akarnya dari Stoicism, sebenarnya adalah tentang gimana caranya kita bangun semacam benteng ketenangan di dalam diri. Nggak peduli badai apapun yang terjadi di luar. Dan ini penting ya. Tujuan itu bukan menekan emosi sampai kita jadi kayak robot, bukan. Tapi lebih ke mengelolanya dengan akal sehat. Oke, dan kayaknya fondasi dari semua itu yang muncul terus di setiap sumber adalah satu ide besar ini. Ada satu kutipan yang kena banget, bunyinya, Anda punya kuasa atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Sadari ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Kalau dipikir-pikir, ini ide yang radikal banget sih. Artinya, kalau misalnya ada notif email dari bos masuk jam 9 malam dan bikin kita panik, sebenarnya bukan email yang jadi masalah. Tapi pikiran kita yang langsung ngasih label, wah bencana, rencana malamku hancur. Itu ya maksudnya. Kita punya pilihan buat nggak ngasih label bencana ke notif itu. Tepat sekali. Itulah inti dari apa yang disebut para Stoa sebagai dikotomi kendali. Jadi mereka itu kayak membelah realitas dari dua keranjang gitu. Keranjang pertama isinya hal-hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Pikiran kita, penilaian kita, tindakan kita. Keranjang kedua isinya semua hal lain. Apa kata orang, cuaca hari ini, ekonomi, bahkan hasil akhir dari usaha kita. Seluruh filosofi ini dibangun di atas ide buat mencurahkan 100% energi kita ke keranjang pertama dan belajar menerima apapun yang ada di keranjang kedua. Gangguan mental itu bukan datang dari email jam 9 malam, tapi dari cerita yang kita buat tentang email itu. Cerita bahwa kita seharusnya nggak diganggu, bahwa bos kita nggak adil, bahwa ini bakal ngerusak akhir pekan kita. Semua itu penilaian kita ya. Dan Anda, ini lebih aktif dari itu. Ini bukan cuma nerima apa yang terjadi, tapi menyambutnya. Memandang setiap rintangan, email nyebelin, proyek gagal, kritik pedas, bukan sebagai penghalang, tapi sebagai bahan bakar. Bahan bakar untuk ngelatih kebajikan. Tunggu dulu. Mencintai takdir itu kedengerannya berat banget. Kalau ada orang baru aja di PHK atau amit-amit didiagnosis penyakit serius, menyuruh mereka buat mencintai itu rasanya hampir mustahil, bahkan mungkin nggak sensitif. Gimana sumber-sumber ini membedakan antara mencintai takdir dengan ya sekedar pasrah dan nyerah aja sama keadaan? Pertanyaan bagus banget. Dan ini nuansa kuncinya. Bedanya ada di pilihan kita. Agensi kita. Pasrah itu artinya bilang, ya udah, tamat, nggak ada yang bisa saya lakuin. Kalau amor fati, kita bilang, oke, ini kenyataannya sekarang. Situasi ini di luar kendali saya, tapi respon saya sepenuhnya milik saya. Gimana saya bisa pakai situasi buruk ini buat jadi lebih kuat, lebih bijaksana, atau lebih sabar? Jadi waktu di PHK, misalnya, pertanyaannya jadi, kesempatan apa yang sekarang kebuka? Skill apa yang bisa saya pelajari? Rintangan itu sendiri yang jadi jalannya. Jadi fokusnya geser ya dari kenapa ini terjadi sama gue, jadi mengingat ini udah terjadi, apa yang bakal gue lakuin sekarang. Ini benar-benar ngubah perspektif. Jadi ingat kutipan lain dari materi yang Anda kasih, semua yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Ini kayak pengingat terus-menerus buat menantang reaksi pertama kita. Betul. Dan menantang reaksi otomatis inilah inti dari praktek harian Marcus. Dia nggak cuma mikirin ini, dia benar-benar melatihnya tiap pagi. Nah ini dia. Karena semua teori ini kan kedengarannya hebat ya. Tapi gimana cara nerapinnya pas kita lagi stres atau marah? Ternyata Marcus Aurelius punya rutinitas yang konkret banget. Dan alat utamanya seperti yang dijelasin di beberapa artikel yang Anda kumpulkan adalah jurnal. Meditations itu pada dasarnya kan jurnal pribadinya dia. Nggak pernah ditujukan buat diterbitkan. Isinya ya dialog dengan dirinya sendiri. Betul. Jurnal itu semacam laboratorium pikirannya dia. Tempat dia bisa membedah perilakunya,
menguji biasnya, dan ya nyelarasin lagi tindakannya sama prinsip-prinsipnya. Catatan Anda menguraikan rutinitasnya dengan cukup rinci. Dimulai di pagi hari, bahkan sebelum bangun dari tempat tidur. Dia melakukan semacam prameditasi negatif. Dia bakal bilang ke dirinya sendiri, hari ini aku akan bertemu dengan orang yang suka ikut campur, yang nggak tahu terima kasih, yang sombong, yang nggak jujur. Wah, kedengarannya pesimis banget ya, memulai hari dengan mikirin hal-hal buruk. Tujuannya justru sebaliknya. Ini bukan untuk jadi sinis, tapi untuk melakukan vaksinasi mental. Dengan mengantisipasi kemungkinan gangguan, dia mempersiapkan responsnya. Dia lanjutin pemikirannya dengan, tapi semua itu nggak bisa nyakitin aku, karena nggak ada yang bisa maksa aku buat ikut-ikutan berperilaku buruk. Aku milih buat nggak terseret ke level mereka. Jadi pas dia beneran ketemu orang kayak gitu di siang hari, dia nggak kaget atau reaktif lagi. Dia udah siap. Itu kayak atlet yang visualisasi sebelum tanding ya. Dia udah ngebayangin semua kemungkinan buruk dan gimana cara ngatasinnya. Terus kalau rutinitas malamnya gimana? Nah, di malam hari, dia melakukan audit hariannya. Salah satu sumber menyebutkan 3 pertanyaan reflektif yang diajukan. Di mana karakterku melemah hari ini? Atau kebaikan apa yang lalai kulakukan? Terus, apa yang sudah kulakukan dengan benar? Dan yang paling penting, apa yang bisa kuperbaiki besok? Perhatikan deh, fokusnya selalu ke kemajuan, bukan kesempurnaan. Dia terima kalau dia bakal bikin kesalahan, tapi dia komitmen sama proses perbaikan diri yang nggak ada hentinya. Jurnal pagi dan malam. Kedengarannya luar biasa. Tapi saya bisa bayangin Anda sekarang mikir, siapa yang punya waktu buat gitu? Apa sumber-sumber ini ngasih tips gimana bikin praktik ini realistis buat orang sibuk di zaman sekarang? Bukan buat Kaisar Romawi yang punya banyak pelayan kan? Tentu, kuncinya itu bukan di durasi, tapi di konsistensi. Bahkan 5 menit di pagi hari buat nentuin niat, dan 5 menit di malam hari buat refleksi singkat, itu udah kuat banget dampaknya. Kan bukan soal nulis esai ya, tapi nyatet 1 atau 2 pemikiran aja. Dan jangan lupa, ini didukung sama kebiasaan lain. Ada sumber yang nyebutin gimana Markus sangat menghargai keheningan. Sengaja cari waktu buat menyendiri dan mikir. Dia juga, yang cukup mengejutkan, sangat aktif secara fisik. Gulat dan tinju disebutkan. Ini nunjukin pemahaman bahwa pikiran yang tajam itu butuh tubuh yang sehat. Semuanya nyambung. Jadi semua latihan ini jurnal, refleksi, keheningan, tujuannya bukan buat jadi pertapa yang tenang di puncak gunung kan? Semua ini buat mempersiapkan kita bertindak di dunia. Dan ini kayaknya nyambung langsung ke ide tentang kebajikan yang Anda sebut di sumber. Ada satu kalimatnya yang nampar banget, jangan buang waktu lagi berdebat tentang seperti apa seharusnya orang baik itu, jadilah salah satunya. Tepat. Bagi Markus dan para Stoa, semua latihan mental itu sia-sia kalau nggak menghasilkan tindakan yang baik di dunia nyata. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Oke, jadilah orang baik itu kedengarannya bagus tapi juga abstrak banget. Buat saya, baik bisa berarti donasi. Buat orang lain mungkin artinya nggak pernah bohong, walau sulit. Dari materi yang Anda berikan, apa sih definisi baik menurut Markus? Seberapa spesifik dia? Jadi ini sangat spesifik. Kebajikan menurut Stoa itu dibagi jadi 4 pilar yang saling nopang. Pertama, kebijaksanaan atau wisdom. Ini bukan soal IQ tinggi ya, tapi kebijaksanaan praktis. Kemampuan buat ngelihat situasi dengan jernih, bedain mana yang penting dan nggak, dan terutama, bedain apa yang bisa dan nggak bisa kita kendalikan. Kedua, keadilan atau justice. Ini bukan cuma soal hukum, tapi memperlakukan orang lain dengan adil dan hormat. Di zaman sekarang, ini bisa berarti ngasih kredit ke rekan kerja, nggak nyebarin gosip, atau dengerin sudut pandang lain dengan tulus. Jadi ini sangat sosial ya? Ini bukan cuma tentang diri sendiri. Sangat. Keadilan itu kebajikan yang paling sosial. Yang ketiga itu keberanian atau courage. Bukan cuma berani di medan perang, tapi lebih sering keberanian moral. Berani ngaku salah, berani ngobrolin hal yang sulit, berani bela yang benar meskipun nggak populer. Dan yang terakhir, kesederhanaan atau temperance, pengendalian diri, kemampuan ngendali nafsu dan impuls. Di dunia modern, ini berarti nggak kejebak konsumerisme, nggak kecanduan validasi di medsos, dan tahu kapan harus bilang cukup. Keempatnya ini kerja kayak kompas moral. Saya suka deh gimana ini bikin kebaikan jadi sesuatu yang bisa dilatih dan diukur. Bukan sesuatu yang kita punya atau nggak punya. Dan ini balik lagi ke cara kita berinteraksi.
Salah satu catatan Anda menyoroti idenya bahwa kita diciptakan untuk kerjasama. Terus gimana nasihatnya pas kita harus berhadapan sama orang yang katakanlah nyebelin banget dan nggak kooperatif? Panduannya sangat pragmatis. Dia bilang, kita punya dua pilihan. Pilihan pertama, ajari mereka. Coba bantu mereka melihat dengan lebih baik, dengan sabar, dan tanpa arogansi. Kalau itu gagal, atau kalau mereka emang nggak mau belajar, maka pilihan kedua, tahan dengan mereka. Toleransi. Pahami bahwa mereka bertindak dari ketidaktahuan atau perspektif yang sempit. Yang paling penting, jangan biarin perilaku buruk mereka mancing perilaku buruk dari dalam diri kita. Menjaga ketenangan dan kebajikan kita, itu kemenangan sejatinya, bukan mengubah mereka. Itu sangat memberdayakan ya. Artinya kelakuan buruk orang lain nggak punya kuasa buat ngubah siapa kita. Kecuali kita yang ngizinin. Nah, selain praktek harian, Markus juga punya beberapa latihan mental yang kuat buat ngubah perspektif secara instan. 2 di antaranya benar-benar menonjol dari sumber-sumber Anda. Yang pertama, memento mori. Ingatlah kematian. Kedengerannya suram ya. Agak berat ya buat obrolan pagi sambil ngopi, tapi saya paham poinnya. Dari yang saya baca, ini bukan soal jadi murung, tapi soal menggunakannya sebagai filter prioritas. Mengingat waktu kita terbatas, kita jadi bisa nanya ke diri sendiri, pertengkaran soal hal sepele ini penting banget nggak sih? Apa gue mau habisin hari terakhir gue dengan khawatirin opini orang lain? Kenapa gue nunda jadi orang yang gue inginkan? Tepat sekali. Memento mori itu kayak neken tombol reset pada prioritas kita. Ini maksa kita hidup dengan urgensi dan integritas. Ini juga alat yang luar biasa buat melepaskan ego. Di materi Anda ada kutipan Markus yang keren banget soal ini. Segera Anda akan melupakan segalanya, segera segalanya akan melupakan Anda. Pas kita sadar kalau ketenaran, kekayaan, pujian, itu semua sementara, kita bisa fokus ke satu-satunya hal yang abadi, karakter kita. Apa yang tersisa dari kita adalah dampak dari tindakan kita pada orang lain. Itu menempatkan segalanya di tempat yang semestinya. Latihan kedua yang juga kuat banget, dan ini favorit saya, disebut pemandangan dari atas. Salah satu sumber menjelaskannya dengan indah banget. Latihannya itu dengan ngebayangin Anda melayang tinggi, ngelihat ke bawah ke planet bumi. Anda lihat benua, terus negara Anda, kota Anda, rumah Anda, dan akhirnya diri Anda sendiri sebagai titik kecil di alam semesta yang luas banget. Tujuan latihan ini adalah buat mengecilkan masalah kita. Dari perspektif kosmik itu, kekhawatiran soal presentasi besok atau rasa malu karena salah ngomong di rapat, tiba-tiba kerasa, ya? Nggak signifikan. Latihan ini juga menumbuhin empati dan keterhubungan. Dari atas sana, kan nggak ada kita dan mereka. Yang ada cuma kumpulan manusia yang sama-sama berjuang di atas planet kecil ini. Masalah kita nggak unik. Penderitaan itu bagian universal dari pengalaman manusia. Ini menumbuhkan rasa rendah hati dan welas asih. Respons Anda, latih karakter Anda setiap hari, walau cuma 5 menit, bertindaklah dengan kompas 4 kebijakan, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Dan terakhir, pas ngerasa mentok, ubah perspektif Anda. Ingat kefanaan Anda, atau lihat masalah Anda dari luar angkasa. Salah satu sumber nyimpulin dengan indah, hidup yang baik itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah proses. Ini tentang kemajuan, bukan kesempurnaan. Rangkuman yang sangat baik. Dan mungkin, ya, ada satu pemikiran terakhir yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Semua materi ini menekankan satu fakta penting. Marcus Aurelius menulis Meditations untuk dirinya sendiri. Ini bukan buku motivasi buat orang lain. Ini catatan perjuangannya dia. Dia orang paling berkuasa di dunia, seorang kaisar. Tapi dia masih harus setiap hari ngingetin dirinya sendiri untuk sabar, untuk adil, untuk nggak marah sama orang yang nyebelin. Dia nggak nulisnya dari puncak pencerahan ya, tapi dari tengah-tengah parit perjuangan, sama kayak kita. Tepat. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Kalau seorang kaisar Romawi dengan kekuasaan mutlak aja masih perlu setiap hari berjuang dan ngingetin dirinya sendiri buat jadi orang baik, sabar, dan bijaksana, apa artinya itu tentang hakikat kehidupan yang baik? Apa itu sebuah piala yang bisa kita raih terus kita pajang? Atau jangan-jangan makna dan keindahan hidup itu sendiri justru terletak pada perjuangan itu? Pada tindakan untuk terus mencoba, setiap hari, nggak peduli siapapun kita.